secara ilmu dan berpikir dari iman. Tadi malam kami ada diskusi sharing dengan beberapa teman jemaat. Di diskusi kami bilang begini, ibu ama ngaso ada dua jaminan, apa diizinkan? Dan respon saya, yang namanya pengkhotbah itu adalah mereka yang menerima tahbisan untuk itu, berbeda dengan ilmuwan. Sama halnya mana mahasiswa STT HKBP begitu tamat dari STT HKBP tidak otomatis mereka itu melayani di gereja. Mereka itu harus mengikuti jalur. Ada yang menjadi pegawai negeri di Departemen Keagamaan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi politikus, ada di instansi lain. Tetapi mereka yang menerima tahbisan untuk menjadi seorang pengkhotbah akan melayani di gereja. Sama halnya mereka sama-sama alumni dari STT HKBP. Tetapi tupoksinya berbeda. Pertanyaan tadi, sekalipun mereka sama-sama keluaran atau alumni dari sana, tetapi tidak semua bisa berkesempatan untuk melayani di setiap jabatan yang sama. Tetapi mereka yang ditugaskan untuk berkhotbah akan melayani berkhotbah. Nikodemus seorang ahli, tetapi notabene dari yang sudah kita lihat di sini, hatinya, imannya kosong. Dia punya ilmu, dia punya pemahaman tentang ketuhanan, tetapi imannya kosong. Apakah mereka tidak tahu? Dia tahu. Apakah dia tidak bisa memaparkan itu di langgaran, di mimbar? Dari segi tugas dan fungsinya tidak bisa, karena dia adalah ilmuwan, karena dia adalah seorang pengajar, bukan pemberita firman. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal begitu juga. Paulus sebelum Tuhan tangkap dia, sebelum Tuhan pilih dia seorang yang bijaksana dari segi ilmu ketuhanan yang dia miliki. Tapi imannya kosong. Ini yang menjadi bahaya bagi kita di zaman sekarang. Ibu bapak yang kasih Tuhan, jangan-jangan banyak dari kalangan jemaat yang berstatus Kristiani tetapi iman Kristianinya kosong. Sehingga pertanyaan seperti yang disampaikan Nikodemus ini menjadi sebuah pergumulan. Kalau dikuburi itu masih penting. Dia malam-malam, dia malu ketahuan sama orang-orang, ketemu sama Yesus, makanya dia ambil waktu saat malam-malam. Seorang pengajar, seorang pemimpin agama berguru sama kepada seorang Yesus, ini menjadi batu sandungan bagi jemaat atau masyarakat yang dia pimpin. Tetapi dia tidak malu-malu untuk memecahkan persoalannya ini. Terkadang kita sebagai jemaat amanah mengandalkan akal dan pikiran kita untuk memecahkan, sehingga terjadi benturan, sehingga terjadi kebingungan. Saya pernah dengar cerita begini. Pertanyaan seorang anak kecil kepada orang tuanya. Di saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, artinya semua Tuhan ciptakan, langit dan bumi dan segala isinya, atau sama bapaknya, semua kan Tuhan ciptakan. Langit dan bumi dicipta sama Tuhan. Awal-awal dicipta sama Tuhan. Cakrawala dicipta sama Tuhan. Nah, sebelum penciptaan itu tidak ada semuanya. Tuhan di mana? Lalu Tuhan itu siapa yang menciptakan?
berpikir, sebelum dunia diciptakan ini apa yang ada? Dan Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu yang berpikir dengan logika berpikirnya. Tetapi orang-orang beriman, orang-orang yang beriman akan berpikir sebagaimana Tuhan firmankan bahwa Tuhan tidak dicipta. Dia adalah Alfa dan Omega. Supaya ini kewalahan bapaknya sama mamanya jawab pertanyaan anaknya. Lalu diambil jawaban yang lain. Tahu nggak nah? Tuhan menciptakan seperti ini kan mencatat itu padi bataro borta. Lalu borta atau pohon enau itu ada giginya, ada belum gigi jantan di borta. Tahu nggak nak kemana gigi jantan itu Tuhan ciptakan? Inna natawasna. Nggak tahu inna natawasna. Roman natawasna itu benar tidak di semua ini. Artinya pertanyaan nggak ada manfaatnya. 50 natawasna melalui jalan pintas menjawab pertanyaan yang tidak bisa dipahami. Kalau enggak, ataupun jurus lari seribu, langkah seribu, harus dimakan. Kita boleh sungguh-sungguh beribadah gitu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu juga kadang-kadang kita berdasarkan kepada logika kita berpikir. Intinya, jika punya pertanyaan yang aneh-aneh begitu tentang masalah dogmatis atau teologis itu, berikan dirimu dibaptis. Jadi gak aneh kita rasa sebuah statement teman kita sebelah bilang Yesus lahir siapa? Bidannya begitu. Suami surat ini Bibel nanti Alkitab. Dan tahu siapa bidannya itu. Bodoh aus sopan kita, saya mencoba menjawabnya. Bidannya si itu, si itu pasti saya melakukan dengan cara sesat namanya. Maka andalkan hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk menjawab perhubunganmu seperti Nikodemus. Lahir kembali itu apa artinya, Mama Nina? Lahir kembali di sini dikatakan yaitu kita mengubah mindset berpikir kita menjadi sebuah pola